Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita tetap senantiasa bersyukur di dalam Tuhan, sekalipun keadaan yang kita lihat semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti kita justru mulai terlena lagi, saudara. Kalau hari-hari ini mungkin kita banyak dijawab doa oleh Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita banyak melihat sudah tidak terlalu bermasalah dengan istilah pandemi ini, dengan virus corona ini, saudara. Tetapi ini bukan berarti kita justru mulai menjauhi daripada Tuhan. Tapi kita senantiasa bersyukur di dalam segala pertolongan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bahkan saya katakan, mari kita terus senantiasa mendekat, lebih dekat di dalam Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya yang sanggup menolong. Dia adalah satu-satunya yang sanggup memulihkan keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Puji Tuhan, kita terus berharap di dalam Tuhan. Maka semangat yang baru, sukacita terus ada di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah anak-anak yang telah dipilih, anak-anak yang telah dipanggil menjadi umat pilihannya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang telah Bapak Ibu sampaikan di hadapan Tuhan melalui penyembahan, doa, pujian, itu akan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan membawa satu pemulihan di dalam hidup kerohanian kita. Relasi, hubungan kita yang terus nyata di dalam Tuhan, itu akan memperbaharui secara tidak langsung, memperbaharui kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kita semakin hari semakin mirip di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat satu berkat ya di dalam tema kita untuk sore hari ini. Saya mengajak kita bahwa memiliki roh takut akan Tuhan. Anak Tuhan, umat Tuhan yang senantiasa diberkati adalah memiliki roh takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan bagi kita sore hari ini adalah memiliki roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Saya merenungkan secara pribadi bahwa kita sebagai anak memiliki jiwa, memiliki sikap yang berbeda-beda. Kalau kita memperhatikan, saudaraku dikasih Tuhan, ada anak yang memberontak, ada anak yang suka nurut, ada anak yang tidak mau tahu dengan orang tua, ada anak yang tidak mengasihi kepada orang tua, bahkan menjadi durhaka. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mempunyai jiwa, kita mempunyai sikap yang mana? Jangan sampai kita ini adalah tersia-siakan. Kita sudah dikatakan sebagai anak Tuhan, tetapi kita tergolong anak Tuhan yang mana? Anak Tuhan yang memiliki takut akan Tuhan, anak Tuhan yang memberontak, anak Tuhan yang bermalas-malasan, anak Tuhan yang tidak nurut. Ini satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang perlu saya sampaikan, ini yang Tuhan sampaikan bagi kita sore hari ini, supaya kita memiliki roh takut akan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan yang tentunya ketika kita dipilih, kita diangkat menjadi umat pilihannya, kita menjadi ahli warisnya, bahkan kita ditetapkan menjadi umat kesayangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan beberapa hal kepada kita sore hari ini, bahwa sesungguhnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita sering takut bukan kepada Tuhan, tetapi kita sering takut kepada hal-hal dunia.
Kalau kita mengoreksi diri kita lebih takut kepada iblis. Kita lebih takut dengan setan. Kita lebih takut dengan kematian. Amin. Kita lebih takut dengan hari esok. Kita lebih takut dengan bangkrut. Kita lebih takut dengan gagal, saudara. Kita lebih takut dengan jadi miskin, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini semua adalah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini mereka adalah hanya sanggup membunuh tubuh. Mereka hanya sanggup memiliki satu keterbatasan. Tetapi kita melihat, kalau Tuhan tidak hanya sanggup membunuh tubuh, tapi Dia sanggup membunuh tubuh, Dia sanggup melemparkan ke dalam neraka, bahkan Dia sanggup juga membangkitkan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Inilah yang Tuhan sampaikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, ada beberapa nanti firman yang saya sampaikan melalui poin-poin apa yang Tuhan inginkan kepada kita pada sore hari ini. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, jangan sampai kita anak-anak Tuhan, kita tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Ini sangat disayangkan. Ada banyak kita lihat di dalam kehidupan, di dalam gereja, di dalam kumpulan kekristenan. Ada banyak yang gagal, ada banyak yang menjual kebenaran itu. Kenapa? Karena tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita yang beribadah sore hari ini, kita yakin bahwa kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Kita menjadi anak yang nurut, kita menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan, kita menjadi anak yang menghormati Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Haleluya. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, ini yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita sore hari ini. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Dan yang kedua, bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan? Dan yang ketiga, apa janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Yang pertama yang kita bahas, ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan bagi kita sore hari ini, yang ingin memberkati kehidupan kita, yang membawa iman rohani kita semakin nyata di dalam Tuhan. Bahkan minggu yang lalu saya katakan bahwa janji-janji Tuhan supaya kita boleh ada di dalamnya. Janji Tuhan itu supaya tergenapi di dalam kehidupan kita. Maka kita harus memiliki pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Yang pertama, pertanyaan yang pertama kita jawab, saudara, sambil kita melihat beberapa firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Ya, Bapak Ibu, kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, poin yang pertama ini kita jawab bahwa bagaimana hidup kita yang memiliki roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah memiliki rasa kagum, memiliki rasa hormat, menghargai kebesaran dan kekudusan Tuhan, keadilannya dan kebenarannya. Nah, ini satu pengertian yang simple Bapak Ibu, bahwa takut akan Tuhan itu adalah memiliki rasa yang hormat, mengagumi kebesaran Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat ya, apa saja yang kita lihat tadi, bahwa yang berkuasa di dalam segalanya. Tadi dikatakan bahwa tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Kita harus takut kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki segalanya.
Dia yang berkuasa atas segalanya. Tidak seperti tadi kita takut dengan bangkrut, kita takut dengan hari esok. Itu semuanya tidak perlu, saudara. Hanya membuat kita tidak damai, hanya membuat kita tidak bisa enjoy di dalam menikmati hidup di dalam Tuhan. Jangan takut dengan hari esok, jangan takut dengan kemiskinan, saudara. Jangan takut dengan kesesakan, jangan takut dengan kesulitan apapun. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Karena kita mempunyai Allah yang tidak tergoncangkan. Kita mempunyai firman yang tidak tergoncangkan, yang tidak pernah tergeser, saudara. Ini satu janji Tuhan. Ini satu kekuatan yang harus kita miliki pada sore hari ini. Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pertanyaan yang pertama ini adalah, apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Yaitu rasa kagum, hormat, menghargai kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Bahkan saya katakan, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Tuhan, ya, Dia Allah yang memiliki kekuasaan sampai kekekalan, amin, sampai selama-lamanya. Makanya kalau kita melihat di dalam firman, ya, jika Tuhan yang membuka, maka tidak ada yang menutup, saudara. Jika Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Inilah hanya ada di dalam Tuhan. Kuasa seperti ini adalah hanya ada di dalam Tuhan. Maka kepada yang lain, ya, situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu, saudara. Sebab kuasa yang tidak tergoncangkan, kuasa yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa, saudaraku. Maka pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab, Bapak Ibu, yaitu bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan tadi, sekarang bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan? Seperti apa kehidupan kita kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan? Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu kita mengikuti jalan Tuhan, bukan jalan sendiri, saudara. Ya, di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 14 dikatakan, ini sungguh jelas, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan jalannya. Maka poin yang pertama, ya, untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita hidup takut dengan Tuhan, maka yang pertama kita harus mengikuti jalannya Tuhan. Kita tidak jalan sendiri, saudaraku. Ya, maka di dalam rencana apapun, ya, di dalam kita melakukan apapun, kita membeli sesuatu, kita berdoa, ya, kita membuka usaha, kita berdoa, itu yang benar, saudara. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan Tuhan akan memberi petunjuk ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan, maka Tuhan pasti memberi petunjuk. Amin. Bahkan kita merasa enjoy, kita merasa menikmati di dalamnya, saudaraku. Tetapi jikalau kita misalnya diam-diam, ini seringkali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya, kita melakukan, ya, ketika kita buntu, ketika kita ada masalah, ketika kita gagal, maka kita baru lapor kepada Tuhan, saudara. Maka Tuhan tidak bertanggung jawab. Tuhan berkata, itu karepnya Fatih, saudara. Ya, itu karepnya Bapak Ibu, tidak ngurus. Maka di dalam hal ini, ketika kita memiliki sikap seperti ini, kita diam-diam, ya, maka segera kita harus kembali berbalik kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya, untuk meminta petunjuk jalan yang harus kita tempuh, saudara, jalan yang harus kita ambil. Nah, itu yang pertama, bahwa bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus menjauhi kejahatan. Di dalam Amsal, ya, Amsal pasal 16 ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan.
Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Luar biasa. Nah, ini poin yang kedua di dalam kita bagaimana hidup takut akan Tuhan. Ya, selain kita yang memilih jalan Tuhan, dan kemudian yang kedua adalah kita menjauhi kejahatan. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan Bapak Ibu, tentunya kita sudah tahu. Tetapi seringkali kita gagal menjauhi kejahatan, ya, karena kita mempunyai alasan. Ya, bahkan orang banyak gagal menjauhi kejahatan karena ada kepahitan di dalam hati kita. Kita ingin membalas kejahatan. Kita sedang difitnah. Kita sedang digosip, saudara. Sehingga alasan untuk kita menjauhi kejahatan ya berat, Bapak Ibu. Kita ingin membalas 2 kali lipat. Ya. Ini yang membuat alasan kita sehingga kita tidak bisa menjauhi kejahatan itu. Tetapi Tuhan katakan kepada kita bahwa justru Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan sanggup memulihkan apapun kejahatan yang kita hadapi, apapun yang dijahati orang kepada kita. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, karena Dia Allah yang sanggup memperdamaikan siapapun saudara dikasihi Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup mengetuk hati siapapun. Ketika kita punya masalah, kita berdoa, kita setia di dalam Tuhan, maka Tuhan memulihkan semuanya. Luar biasa. Hal yang ketiga, yaitu di dalam kita bagaimana hidup dengan Tuhan, maka saudaraku dikasihi Tuhan harus memiliki ketulusan. Bagaimana kita hidup dengan takut akan Tuhan, kita harus memiliki ketulusan. Ya, bekerja dengan tulus, saudara. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, ciri yang ketiga di dalam kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang curang di dalam dunia ini, saudara. Kita melihat, kita harus membedakan mana yang asli, mana yang palsu, saudara. Dan Tuhan menilai semuanya ini. Jangan sampai kita mempunyai ketulusan itu hanya untuk dinilai orang. Jangan sampai kita berpura-pura baik supaya kita dipuji oleh orang, saudara. Sementara kehidupan kita tidak ada nilainya di dalam Tuhan sama sekali. Ini bahaya. Ini kita menipu diri sendiri, saudara. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kita belajar, saudara. Ya, bukan berarti kita tidak menikmati keuntungan. Bukan berarti kita tidak mau mencari berkat di dalam apa yang kita kerjakan. Tuhan juga mengatakan apa yang ketika engkau bekerja, maka hendaklah engkau makan. Tetapi kita harus memiliki kejujuran. Jangan sampai curang, saudara. Ya, kita harus taat di dalam janji kita. Kita harus bertanggung jawab di dalam apa omongan kita. Ya, amin. Ini yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang harus kita jawab, saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan untuk orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini waktunya sudah berjalan, saudara. Hal yang ketiga adalah janji Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Yang pertama adalah janjinya yang di dalam, yaitu tidak kekurangan. Luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki roh takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Di dalam Mazmur pasal 31 ayat 19 dikatakan, "Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia." Luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tidak ada kekurangan, kelimpahan kebaikan Tuhan kita akan rasakan di dalam hidup kita. Amin. Tadi dari awal dikatakan bahwa Tuhan memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan mempunyai janji yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergeser dengan situasi apapun. Kita memiliki kelimpahan, tidak saja di dalam berkat secara jasmani, tetapi kelimpahan di dalam sukacita, kelimpahan di dalam kesehatan, kelimpahan di dalam kita senantiasa semangat yang baru selalu ada di dalam hidup saudara, Bapak Ibu dan saya. Amin.
Itu janji Tuhan yang pertama adalah tidak kekurangan. Dan yang kedua adalah diperhatikan oleh Tuhan. Ya, diperhatikan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18. Dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ini janji yang kedua untuk orang yang takut akan Tuhan, yaitu selain tak kekurangan, yang kedua adalah diperhatikan. Luar biasa. Tidak mungkin ketinggalan, saudara. Orang yang diperhatikan pasti akan diutamakan. Amin. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memperhatikan Bapak Ibu, ya, saudaraku dikasih Tuhan, ya. Ketika Tuhan memperhatikan, berarti kita mendapat perhatian. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, ya, kita tidak mungkin akan ketinggalan. Makanya Tuhan berkata, Tuhan menjadikan kita bukan ekor, tetapi Tuhan menjadikan kita kepala. Karena Tuhan memperhatikan, Tuhan mempunyai perhatian secara pribadi kepada kita. Orang yang diperhatikan, orang yang diutamakan. Posisi kita tidak mungkin di belakang, saudara. Pasti posisi kita ada di depan. Tempat kita adalah spesial di mata Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena waktunya berjalan, saya percaya Tuhan memberkati kita di dalam firman sore hari ini. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita mempertahankan, kita selalu memiliki roh takut akan Tuhan. Maka Tuhan mempunyai janji kepada kita, maka Tuhan akan siap memberkati kehidupan Bapak Ibu. Kiranya firman sore hari ini sanggup memulihkan kita, oleh karena kita hidup yang terus takut akan Tuhan. Kiranya damai sejahtera memberkati kehidupan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku dikasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Haleluya, glory Jesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, pandang kepada Dia, terus memiliki roh takut akan Tuhan. Maka kita adalah menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang terus akan dicurahkan kelimpahan di dalam kekuatan yang baru, untuk kita semakin mencintai kepada Tuhan. Maka terimalah berkatnya. Firman-Nya berkata, diberkati ketika engkau masuk dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkati akan keluargamu, pekerjaan usaha tanganmu akan dilimpahkan oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Pergumulanmu, masalahmu, pasti Tuhan memberi jalan keluar, diberi damai sejahtera, dan diberkati akan cita-citamu, studimu, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terlebih di dalam pelayanan kita, di dalam mengasihi dan memuliakan, menghormati kekudusan Tuhan. Maka terimalah berkatnya, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus, menyertai Bapak Ibu dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kali keduanya. Di dalam nama Yesus yang sungguh diberkati, mari katakan amin. Shalom.